Luas lahan hutan lindung yang terbakar di area Gunung Sumbing dan Sindoro mencapai ratusan hektar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah berencana memadamkan api dengan melakukan waterbombing menggunakan helikopter atau pesawat. BPBD Temanggung akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan pemadaman api dengan metode waterbombing atau agar api dapat segera dijinakkan dan tidak terus menjalar. Selain itu, BPBD Temanggung juga akan berkoordinasi dengan petani di sekitar lereng gunung karena penyiraman air dari udara dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi tanaman tembakau petani. Karena ini terkait waterbombing ini di sekitar gunung itu masih ada tanaman bako ya. Saya takutnya nanti dengan waterbombing nanti menyebabkan tembakau ini jadi mati atau gimana. Kebakaran hutan lindung dan lahan di Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah terus meluas. Untuk mengetahui kondisinya sudah ada rekan kami, jurnalis Transmedia Heri Sugianto melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi Heri. Heri, bisa Anda jelaskan bagaimana penanganan kebakaran di puncak Gunung Sindoro hingga pagi ini, terutama terkait dengan para pendaki yang terakhir kali saya mendapatkan informasi masih ada 48 orang lagi yang masih ada di atas. Baik Iqbal dan Lady, hari ini memang proses pemadaman api yang berada di lereng Sumbing maupun di lereng Sindoro terus dilakukan tim gabungan BPBD, Perhutani, TNI Polri, SAR, relawan maupun dibantu warga. Namun lagi-lagi memang kesulitan yang didapat oleh tim gabungan dan warga adalah karena sulitnya medan juga hembusan angin kencang membuat proses pemadaman yang dilakukan di dua gunung tersebut yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung memang mengalami sedikit kesulitan. Dan memang seharusnya para pendaki yang akan menaiki gunung-gunung tersebut memang sudah dilarang karena jalur pendakian sudah resmi ditutup. Namun jika terdapat informasi bahwa masih ada pendaki yang nekat menaiki gunung tersebut, maka pihak terkait dalam hal ini adalah Perhutani dan BPBD akan melakukan langkah-langkah untuk mengamankan para pendaki yang masih berada di Gunung Sumbing maupun Sindoro, Iqbal. Ya, untuk upaya pemadaman pada pagi hari ini rencananya waterbombing akan dilakukan pada pukul berapa, Heri? Baik, Lady, waterbombing sendiri sebenarnya masih dikoordinasikan dan masih hanya sekedar wacana karena mengingat di sekitar area Gunung Sumbing maupun Sindoro banyaknya areal tanaman tembakau sehingga dikhawatirkan jika terkena air tanaman tembakau yang saat ini akan mencapai waktu panen akan mengalami kerusakan sehingga memang BPBD Temanggung dalam hal ini sedang melakukan koordinasi dengan para petani di sekitar Gunung Sumbing maupun Sindoro, Lady. Ada informasi bulan ini banyak para pendaki yang naik ke puncak gunung terkait dengan adanya ritual suro. Apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana tanggapan para pendaki sendiri dengan adanya kebakaran ini dan apakah mereka masih tetap akan nekat untuk naik ke atas terkait dengan ritual suro ini? Beberapa pendaki yang sempat kita temui di pos pendakian mengatakan memang mereka sempat menaiki Gunung Sindoro saat terjadinya kebakaran, tetapi ketika mereka hendak naik ke puncak mereka sempat dihalang oleh sejumlah petugas sehingga mereka mengurungkan niat untuk terus melanjutkan perjalanan menuju puncak karena dikhawatirkan akan mengancam keselamatan para pendaki dan mereka sangat paham dan sangat sadar sehingga mereka akhirnya memilih dan memutuskan untuk kembali lagi ke pos pendakian. Begitu, Iqbal. Iya, dan melihat juga api masih belum padam, apakah juga ada bantuan masker begitu pemberian kepada para penduduk yang tinggal di daerah sekitar, Heri? Kepulan asap memang sangat terlihat dan membumbung tinggi sehingga memang secara kasat mata bisa dilihat dari radius yang cukup jauh. Namun untuk alat bantu pernapasan berupa masker nampaknya belum sangat dibutuhkan oleh warga sekitar sehingga karena jaraknya juga cukup jauh antara lokasi titik api yang berada di Sumbing dan Sindoro dengan pemukiman warga desa. Begitu, Lady. Lalu apakah sudah ada perkiraan kerugian akibat kebakaran ini, Heri? Iqbal, material yang terbakar didominasi oleh semak belukar, savana, dan rerumputan sehingga memang untuk pohon-pohon besar seperti pinus dan lain sebagainya yang ditanam di sekitar kawasan hutan memang belum banyak yang terbakar.
Sehingga untuk kerugian material saat ini memang sedang dihitung oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini perhutani, karena lahan yang terbakar berada di lokasi di mana perhutani, yaitu di Resort Pemangkuan Hutan yang dikelola oleh perhutani. Baik, terima kasih Heri Sugiarto untuk informasi Anda, melaporkan langsung dari Temanggung, Jawa Tengah.